Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Ya, sekarang anak-anak silakan dibuka buku PABP-nya halaman 21. Pelajaran 4, bersih itu sehat. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menyebutkan arti bersuci dengan benar. 2. Menyebutkan macam-macam bersuci dengan benar. 3. Mencontohkan tata cara bersuci dengan benar. Baiklah anak-anak, mari kita mulai bersama-sama. Amati dan ceritakan gambar ini. Ya, perhatikan ya, di situ ada gambar seorang anak laki-laki yang sedang mencuci kaki. Ya, itu adalah contoh anak yang sedang bersuci. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang bersih dan suci. Baiklah, kita buka halaman 22. Bersuci, arti bersuci. Bersuci artinya adalah membersihkan kotoran. Kotoran yang menempel di badan, yang menempel di pakaian, ataupun di tempat sholat. Itu harus dibersihkan, namanya bersuci. Bersuci menghilangkan kotoran, badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih. Ya, alat yang paling baik untuk bersuci adalah air. Alat yang paling baik untuk bersuci, yang paling bersih membersihkan adalah air. Namun jika kita tidak menemukan air, kita boleh bersuci menggunakan tisu atau batu. Ya, saya bacakan, bersuci dengan air. Bila tidak ada air, boleh dengan tisu atau batu. Ya, selanjutnya macam-macam bersuci atau contoh bersuci. Yang pertama adalah mandi. Bila badan kita kotor, maka cara membersihkan dengan mandi. Misalnya anak-anak sedang selesai berolahraga, badannya berkeringat, kotor, cara membersihkannya dengan mandi. Dengan mandi kita bersih dan sehat. Ya, kemudian yang kedua adalah istinja. Apa itu istinja? Istinja adalah membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau besar. Ya, itu adalah contoh-contoh bersuci.
Sikapku, aku harus membersihkan badan, pakaian, dan tempat salat. Ya. Ayo kerjakan, sebutkan macam-macam bersuci. Sudah diketahui ya anak-anak ya. Tadi ada mandi, ada istinja. Contoh bersuci yang lain adalah berwudu. Itu juga adalah contoh bersuci. Oke, kita buka halaman 23. Beri tanda centang di kolom ya atau tidak. Anak jawab pisan saja ya. Aku tahu arti bersuci, ya atau tidak. Yang kedua, aku tahu arti istinja, ya atau tidak. Ketiga, aku biasa mandi, ya atau tidak. 4, aku tahu manfaat mandi, ya atau tidak. Ayo berlatih. Apa arti bersuci? Apa saja macam-macam bersuci? Ya, anak-anak bisa jawab langsung ya dengan lisan. Kemudian nomor 1 sampai 5, anak-anak tulis jawabannya di buku, kemudian kirim ke Ustadzah Nunik. Ustadzah bacakan ya. Nomor 1, bersuci adalah titik-titik. 2, membersihkan badan dengan air disebut titik-titik. 3, membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau setelah buang air besar disebut titik-titik. 4, kita bersuci dengan titik-titik. 5, kita bersuci supaya titik-titik. Oke, selanjutnya kita buka halaman 24. Tata cara bersuci. 1, cara mandi. Bagaimana mandi yang baik dan benar? Sebelum mandi kita memulai dengan membaca basmalah. Kemudian bersihkan anggota badan dengan air. Kemudian bersihkan juga dengan sabun sampai bersih. Setelah itu kita bilas kembali dengan air. Anak-anak bisa melihat gambarnya, itu ada gambar anak yang sedang mandi, sedang membersihkan kotoran di badan. Yang kedua adalah istinja. Ya, setelah sudah kita ketahui ya, istinja adalah setelah buang air kecil atau besar dibersihkan dengan air. Ya, kalau tidak ada air boleh dengan tisu atau dengan batu. Tuh, jadi ketika anak-anak masuk ke kamar kecil setelah buang air kecil atau buang air besar itu dibersihkan. Itu namanya istinja. Ya, ayo kerjakan, sebutkan tata cara mandi. Ya, sudah disebutkan sama Ustadzah ya tadi. Oke, kemudian anak-anak ke halaman 25. Beri tanda centang di kolom ya atau tidak. Nomor 1, aku mandi sendiri, ya atau tidak. 2, aku bersuci setelah buang air kecil dan air besar, ya atau tidak. 3, mandi itu sehat, ya atau tidak. Ayo berlatih, amati gambar ini. Ceritakan gambar di atas. Ya, anak-anak bisa menceritakan gambar di atas itu gambar apa? Sudah paham ya anak-anak ya? Oke. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Ustadzah berharap anak-anak tetap menjaga kebersihan, ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa tetap mematuhi orang tua dan guru. Sebelum Ustadzah akhiri, mari bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.